khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, saling bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Sahabat Mona dan Reni, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, ibu dari penyandang autism spectrum disorder, Ibu Rosi, dengan anaknya namanya Gary, usia 13 tahun. 18. Oh, 18. Oke. 18 tahun. Ada diskon. Sebentar kita akan berbincang dengan Rosi, mamanya Gary. Kita tampilkan foto-foto Gary dulu. Foto-foto Gary dulu ya. Sebentar lagi kita akan kembali. Oke. Sahabat Mona dan Reni, Ibu Rosi sudah ada di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mona. Terima kasih sudah bisa hadir di sini untuk mengisi podcast kami. Sama. Di awal juga kita tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang tua di luar sana. Hari ini Bu Rosi datang dengan ditemani siblingsnya. Namanya Abel ya, Bel. Apa kabar, Ros? Baik. Sehat. Gary juga sehat. Oke. Kita mau berbincang-bincang, bercerita saja, santai aja, Rosi. Boleh diceritain sekilas tentang Gary, mungkin dari awal, mulai dari ciri atau apapun yang awal-awal banget. Ya. Kalau hamil sih kelihatannya nggak ada masalah ya. Oh, hamilnya lancar aja ya? Lancar lah ya. Cuma memang mungkin terlalu banyak makan seafood aja. Ini anak pertama ya? Anak pertama gitu. Oh, Ya. oke. Laki juga Normal? normal, hanya di induksi. Oh, di induksi. Induksi. Oke. Terus berapa kilo dia? 3 kilo 2 Oh, bagus. Iya. Jadi normal aja. Normal aja. Terus, Nggak ada dari hamil nggak ada tanda-tanda ya. Terus pas lahir biasa. Biasa. Terus awalnya gimana sampai bisa tahu kalau anak Rosi itu berkebutuhan khusus atau cirinya? Cirinya. Jadi dari 1 tahun lebih itu kan nggak ada bicara ya, nggak bicara dan flapping. Nggak ada verbal maksudnya? Ya, nggak verbal. Oh, nggak verbal, oke. Flapping, sorry, verbal sih, maksudnya telat mungkin 2 tahunan lah. 2 tahun baru ada verbal. Baru ada. Sebelumnya nggak gitu. Jadi Oke. setahun lebih kok anak nggak bicara terus Oke. gitu, dan flapping. Oh, flapping. Ya, jadi kalau lihat misalnya dulu kan karena emaknya sok sibuk itu ya, jadi kan aku dibiarin nonton TV gitu kan, nonton Teletubbies, nonton apalah gitu kan, kayak gitu. Terus kalau ada lihat yang berputar roda atau kipas angin atau apa, dia langsung gitu, flapping ya. Sama yang berputar ya? Oke, kipas angin atau roda Ya, mobil ya. gitu ya. Oke. Itu udah mulai ada sedikit kecurigaan? Kecurigaannya sih kok nggak bicara aja, cuma gitu. Jadi kan karena nggak ngerti juga kan, autis apa kan nggak ngerti sama sekali, nggak tahu. Oke. Gitu. Lalu melihat dia flapping kayak gitu, apa yang ada di benak Rosi saat itu? Ya cuma ini lucu banget ya gitu, anak aktif banget ya gitu. Oh. Nggak tahu kan. Ya, soalnya flappingnya gitu iya. ya. Oke, terus kakak ipar lah bilang, Rosi, kenapa anak kamu nggak ngomong terus? Cek deh, gitu. Ke dokter, cobain cek. Gitu. Lalu ke dokter THT? Enggak, langsung ke tumbuh kembang. Oh, tumbuh kembang. Cuma waktu itu kan masih 1 tahun lebih ya. Jadi saya cek beberapa dokter, kan dia sih ngantrinya cuma 1 dokter, cuma saya cek ke beberapa dokter, 3 dokter. Apa kata dokter saat itu? Dokternya bilang belum bisa dilihat setelah 3 tahun baru bisa. Baru bisa. Padahal saat itu Gary itu masih 1,5 ya? Iya, Oke. Gitu. Terus? Ya dokter sih nyatakan ada yang floor time lah, terus
Coba diinihin, coba diituhin gitu aja dulu kan. Soalnya sampai 3 tahun baru bisa dideteksi secara detail kali ya. Gitu. Nah, lalu dari umur 1,5 ke 3 tahun apa yang Rosi lakukan? Biasa aja? Biasa aja, seperti misalnya, dokter bilang harus makan tuh jangan diginiin gitu kan. Harus anaknya yang gitu. Jadi anaknya inisiatifnya. ya. Oke. Seperti itu. Terus sesudah umur 3 tahun? Nah, 3 tahun cek lagi lah. Lalu dinyatakan PDD-NOS. PDD-NOS, oke. Terus bisa dijelaskan nggak seperti apa PDD-NOS itu? Sedikit aja ya. Nggak ngerti. Karena kita juga kan bukan orang medis ya. PDD-NOS itu apa sih? Singkatannya apa? Lupa ya, Bu. Oke, Rosi bilang PDD-NOS, tapi maksudnya belum pasti juga gitu. Nah, sesudah dokter bilang kamu anaknya PDD-NOS, harus apa? Tetap harus terapi. Salah satu terapinya apa? SI, OT, okupasi terapi, sensori integrasi, SI. TW enggak? Iya, Terapi TW. bicara. Oke, itu berlangsung berapa lama itu? Yang ke klinik gitu Klinik tumbuh kembang itu dari 3 tahun sampai 4 tahunan. 3 tahun sampai 4 tahun. Berarti sejak umur 3 tahun sampai 3 tahun sekitar 6 tahun lah ya waktu itu. 3 tahun sampai 4 tahun. Oh, usia 3 sampai 4. Ya. Sesudah dilakukan terapi itu apa progresnya? Ada perbaikan kah? Misalnya flappingnya berkurang atau tidak terlalu aktif gitu waktu itu? Belum terlalu kelihatan kayaknya. Oke. Cuma baru 1 tahun ya. Aha. Nah terus setelah 4 tahun saya dikenalkan sama salah satu terapis. Boleh sebut nama, nggak apa-apa, santai aja. Ibu Naomi Natalia. Oke, Ibu Naomi Natalia. Apa yang beliau katakan? Setelah jadi sama dia tuh saya benar-benar seperti dikasih semua sama dia gitu. Artinya ilmu atau cara terapi? Semua, ya, ilmu Oke. Tentang PDD-NOS. Atau no, sudah berganti waktu itu? Autis gitu. Dia saya bilang kayaknya autis. Terus? Saya kan mau tidak mau tetap harus terapi. Iya, gitu, betul. Dia kasih lewat dia semua terbuka gitu loh. Oke, jadi sesudah itu baru Rosi sadar ya, ternyata anak saya ini ada sesuatu yang harus diterapi gitu ya. Oke, itu sesudah beliau mengatakan begitu, Rosi ikutin semua terapinya. Iya. Oke. Sama dia kebetulan datang ke rumah. Oke, home care juga. Dia maksudnya sehari 2 jam gitu. Oh, berarti ini ya terjadwal ya? Iya, Senin sampai Sabtu. Oke, terus udah gitu pas si Gary itu mendapat terapi itu di rumah nggak apa-apa? Maksudnya biasanya kan anak-anak kita kalau diterapi di rumah suka rada olo-olo gitu loh. Ada sama dia kan dia ABA-nya kencang tuh, maksudnya lumayan. Ya, jadi ya, dia patuh gitu. Ya. Dia sih selalu bilang ABA itu kan fondasi. Ya betul. Jadi ABA itu Applied Behavior Analysis Bapak Ibu. Nah, maksudnya metode itu yang dilaksanakan waktu itu. Ya, oke. Terus masuk ABA berapa lama itu? Dia dari umur kan 4 tahun itu ya, sampai kurang lebih berapa tahun ya? Ya, agak lama ya, Abah ya. Dan kayak tentara ya waktu itu ya. Siap gerak semua ya. Terus lumayan sampai menjelang masa puber, sampai usia ya, gitu. Lama juga ya Abah ya di situ. Floor time gitu ya. Dia semua TW-nya juga dia bisa gitu. Siap. Nah, kita akan lanjut berbincang dengan Ibu Rosi setelah kita istirahat sebentar. Sahabat Mona dan Reni, kita lanjutkan bincang-bincang dan bercerita kita dengan Rosi, mamanya Gary. Ros, aku mau tanya nih, sesudah diberikan terapinya itu kan bermacam-macam banget ya.
Itu ada terapi lain nggak selain speech terapi, selain okupasi terapi, selain sensori integrasi, apalagi yang saat itu disarankan oleh Bu Naomi ya? Karena saya banyak sekali dia menyarankan dan saya ya mau nggak mau ya, karena itu keterbatasan aja, kita ya, waktu betul. itu ya. Betul. Terus apalagi tuh kira-kira? Dia menyarankan Mas Ci gitu kan harus terapi musik. Oke, terapi musik ya. juga. Terus Bisa diceritain nggak sih terapi musik itu seperti apa? terapi gitu? musik waktu itu Gary terapi musik di Jalan Gempol. Ya. Umur berapa ya? Nah itu juga kemajuannya lumayan Bu Mona. Oke. Jadi kemajuannya biasa anak autis kan toilet training agak-agak susah. Nah ini terapinya maksudnya dia mendengarkan musik kah atau pakai headphone kah atau dia bermain musik seperti apa? Dia masuk ke tempat terapinya, Ya. dia mendengarkan. Oh, Jadi ada sound speaker, system ya, 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 ada betul, sound betul. system di Ya. sebuah ruangan Ya. terus didengarkan lagu. Ya, 1 jam. Lagunya seperti apa? Klasik kah atau jazz kah? Saya nggak boleh masuk, cuma di rumah pun di terapi gitu. Jadi sama dia dikasih CD, Aha. di rumah harus di setel musik 30 menit sebelum dia tidur dan 30 menit setelah dia tidur. Oke, artinya terapi itu untuk merangsang bagian saraf-saraf yang cedera mungkin ya. Mungkin. Karena kita kan nggak ngerti sebenarnya apa yang. Cuma itu it works kah? Saya sih merasanya ya. Ciri-cirinya itu ketika setelah 2 minggu Gary terapi musik, tiba-tiba maksudnya malam-malam dia bangun gelisah, Oke. nangis, wah, guling-guling gitu. Saya kenapa Gary, kenapa? Wah, 5 menit kemudian dia pipis dong. Dah. Aha. Besoknya gitu lagi. Oke. Terus malam jam 12 gitu kan. Sesudah mendalami terapi musik Iya, ini iya. mungkin Setelah 2 dampak. minggu setelah itu ya. Terus Hari ketiganya maksudnya 3 kali kan. Hari ketiganya begitu lagi saya langsung kayaknya mau pipis ini. Langsung saya ambil. Mau pipis. Langsung saya ambil, saya ke toilet langsung. Gary tidak apa-apa. Mau pipis, bukan celananya. Ini bukan celananya. toilet training masuk. Toilet training masuk. Oke. Itu hanya beberapa kali bisa sendiri. Gitu. Jadi arti sangat dampak Iya, ya terapi musik ini. Oke. Musik itu sangat bagus. Terus Gary-nya menikmati nggak 30 menit sebelum dia tidur itu Iya. diputar itu dia menikmati? Iya. Oke. Musiknya cuma seperti suara air, gitu. Terus ada sih drum kayak gitu. Iya, Gitar, iya, iya. suara musik apa? Itu pakar lah yang tahu ya musik-musik apa yang bisa masuk ke anak-anak berkebutuhan khusus kita. Selain terapi musik itu ada yang lain nggak? Maksudnya yang kita kan tahunya kan yang tadi TW, SI, OT gitu-gitu. Nah selain itu karena kan setiap anak berbeda kebutuhan ya. Ada juga anak yang diberikan, kalau anakku Abraham mungkin diberikan musik untuk dengerin musik tuh dia pasti matiin. Musik apapun dia matiin gitu. Kecuali saya main piano, dia menyanyi, dia menikmati gitu. Jadi berbeda jenisnya. Itu selain musik apa lagi, Ros? Ada bioresonansi itu untuk Bioresonansi. pola makan. Jadi Oke. dulu Gary makannya itu kan, nggak bisa makan Yang- nasi, gitu kan nggak bisa. Makan bubur, makan mie itu ya. Jadi dikasih apa bioresonansi itu apa? Bioresonansi jadi seperti terapi katanya sih menggunakan teori fisika gitu. Jadi dipakai seperti bola yang menyambung ke alat Oke. gitu. Iya. Jadi terapi selama berapa lama? Itu dan- masuk ke fisio kayaknya ya, fisioterapi enggak? Nah, nggak ngerti juga. Kayak Jadi kayak aliran. aku pernah soalnya itu di Solo sama dokter Solo siapa ya, gitu ya, ada. di Solo ya, aku pernah. Jadi waktu itu aku lagi terapi fisioterapi tapi mampir ke dokter itu yang bentuknya seperti bulat-bulat gitu. Iya, oke. Kabel. Terus gimana tuh? Cerita dong. Nah dari situ pola makan jadinya. Maksudnya Dan berubah karena- atau memang pola saat itu dilakukan harus pola makan berubah? Iya, karena kan misalnya ini Gary terlalu banyak ini, gitu kan. Kalau berubah, saya nggak ubah dikasih. juga, terapinya lama dong, gitu. Oke. Ya kan? Misalnya harusnya sih 2 kali terapi cukup, jadi kan cuma seminggu sekali. 2 kali terapi cukup.
ini kok harus 4 kali, 5 kali kan rugi juga gitu. Iya betul, nggak maksimal ya. Iya, Oke, jadi terus harus, saat itu sudah diet? nah saat itu jadinya Harus diet. Oke. Ya, Diet gitu. apa yang diberikan saat itu sama Gary? Standar dulu kan, nah, ya. Gluten free, Ya. casein free. Ya, gluten free, casein free, Iya. sugar free, ya kan maksudnya pewarna, pengawet. Iya, iya. gitu kan. Dulu Boleh. aku juga ingat jadi Abraham ketika buah itu dikupas lama-lama berubah warna nggak boleh dikasih gitu loh. Jadi buah juga Iya, iya. mengandung fenol. Iya. Aduh mama ya disuruh mikir fenol, kita ngadepin anak juga nggak ngerti apakah itu fenol gitu kan. Nah, yang saya pengen tahu itu sesudah bioresonansi itu berapa lama ada perubahan terhadap Gary? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya. Oke. Di situ 1 sudah tahun mulai lebih, ada dan maksudnya pola makannya kan jadi bagus. berubah. Oke. Ya. Terus Dulu itu ya brokoli Bu Mona, sodorin brokoli kan asam tidak mau pohon. oh ya ampun dia nggak mau makan. Terus tidak mau pohon katanya. Oh itu pohon yang dia makan. Lucu banget. Terus akhirnya Ya, di jus. enggak, saya tetap aja beli. Saya kan orangnya gitu, Mas. Karena Abah enggak, karena Abah juga. Iya. Abah itu sistem yang memang ya agak sedikit di gitu ya. Sodorin hari ini tidak mau, sudah angkat. Siang sodorin lagi, ini lagi gitu. Tidak mau, angkat. Sore sodorin lagi, nggak mau, angkat. Besoknya, maksudnya besoknya dengan menu yang berbeda. Sodorin lagi, aduh ada pohon, ada ini. Tidak mau, angkat lagi. Siangnya kasih lagi. Mau nggak mau dong. Karena lapar. Ya. Nah, dilaparkan ya. Akhirnya dia mau makan. Iya. Sorenya begitu lagi. Ya udah, kali ini. Perjuangan ya Ros ya. Perjuangan banget, PR banget buat kita ya. Terus sekarang dia makanan oke-oke aja. Atau masih diet juga? Diet juga. Oh, diet ya. Selain makanan sama itu, apakah ada seperti olahraga yang disarankan nggak waktu itu? Misalnya untuk melepaskan energi dia yang kadang berlebihan? Nah, dulu dari umur 3 tahun lebih udah hiking. Ini dia cerita yang ini si Ibu Rosi ini adalah raja hiking di Bandung ya. Jadi di mana ada tempat hiking pasti ada Ibu Rosi dan Gary. Cerita dong manfaat hiking untuk Gary. Hiking itu ternyata kan baru ini juga kan sama Pak Wawan ya. Ya. Pasti kan. Bagus banget untuk tenaga dia, untuk dia menyalurkan, dan kita pun Sehat. iya. Dan saya juga kan karena dia hiking, jadi saya ikut hiking. Setelah berapa lama nggak hiking, aduh nagih banyak. Iya betul. Cerita dong hiking yang waktu itu mengejutkan. Oh, yang Kamu yang mengejutkan. hamil itu loh, cerita dong Ros, gimana itu ceritanya? Iya. Jadi gini, Gary kan dari usia 3 tahun lebih lah ya, hiking kan, hiking. Terus dari yang dia, saya cerita sedikit dulu sebelum itu. Boleh. Bebas di sini malah bebas, tenang. Terus dari yang dia hiking itu dari yang lari itu Bu Mona ya, lari berhenti mendadak, aduh diem. Gary ayo dong, itu yang lain udah pada jalan, lari lagi terus. Saya ikut lari dan Bu Mona ya, ikut lari dong. Iya kan, berhenti lagi, aduh berhenti. Gak berapa. Jadi dari yang seperti itu sampai sekarang yang cuma kalau jalan tuh bisa di Pluto kan suka ada jalan naik gitu. Apa namanya, jalan aspal ya. sama yang cuma ditepukin doang. Gary awas ada mobil, shh, diam. Dia langsung diem dong sampai udah bisa ditepukin gitu. Jadi perintah Kalau dulu, yang tadinya pakai fisik sekarang pakai verbal udah bisa ya. Oke. Itu yang harus Terus udah gitu udah yang gitu. hamil Ya. Iya, saya terlalu aktif ya Bu. Sok cerita. Agak terlalu ini ya, yang dulu Gary udah umur 4 tahunan ya. Sekunder hamil Abel. Hamil Abel. Lalu saya tuh terlalu keras banget kayaknya ya. Atau mungkin ibu-ibu yang punya anak autis mungkin sama kali ya. Terlalu keras pada diri sendiri kayaknya gitu ya. Kayaknya. Terus karena ketika
hamil itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya cuek aja gitu hiking. Padahal suami udah bilang gitu, hamil udah dulu stop dulu hikingnya. Saya nggak peduli lagi. Gimana ini mau anakku hiking gitu. Padahal ada susternya. Tapi saya tetap ngikut harus ya. Harus ngikut gitu. Terus 4 bulan begitu ya niti di sawah lah ya gitu. Ada ibu-ibu kan petani gitu, dia bilang, Neng, hati-hati Neng gitu, pakai bahasa Sunda kan saya kan ngerti gitu. Jadi saya langsung, aduh, kok orang lain bisa lihat saya hamil ya gitu. Saya kok kayak kesentak gitu, kayak aduh kok gini amat ya. Ada bayi loh. Baru sadar, aduh. Ya udah saya lanjutin aja kan, cuma rutenya cuma tinggal sedikit lagi kan. Ya udah lanjutin, baru di rumah kepikiran gitu. Kok gini banget ya. Keras banget saya sama diri saya untuk mendampingi anak hiking gitu loh. Iya, sampai harus takutnya kan mengorbankan. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya Abel yang pengen hiking ya Bel. Terus apa yang terjadi sesudah merasa tersentak itu apa? Ya akhirnya ya sudah deh, lepas aja sama suster gitu. Jadi ya udah suster hati-hati ya, saya ini gitu. Jadi yang sekarang dilakukan hiking sekarang masih jalan atau? Pandemi jadi agak terhambat ya. Berenang juga ya. Rata-rata orang tua anak dengan autism spectrum disorder itu disarankan untuk berolahraganya jenisnya seperti hiking, berenang, lari ya, semuanya yang kayak gitu ya, untuk atletik kayak gitu ya. Jadi mungkin itu tujuannya, karena kita bukan ahli dalam hal seperti itu, jadi mungkin tujuannya untuk menyalurkan energi-energi yang berlebihan dari anak-anak kita. Sekarang 18 ya, 18 tahun ya. Kita akan lanjutkan cerita masuk ke remaja ke dewasa dini ya. 18 tahun kan dewasa dini ya. Oke, sesaat lagi kita teruskan ceritanya. Kita lanjut lagi di Sahabat Mona dan Reni. Ada satu cerita yang tertinggal tadi tentang usia Gary 7 tahun tadi Ros ya, yang sempat ngilang dan ketemu dia naik sepeda ya. Gimana tuh ceritanya? Itu pagi-pagi, emaknya juga masih tidur gitu ya. Dia sama suster kan di atas gitu tidurnya. Pagi-pagi tinggal ya jam 6 gitu bangun. Neng, ini Gary kayaknya nggak ada, kabur kayaknya. Aduh, jadi itu yang masih Terus jadi ya apa yang dilakukan duluan waktu itu? Semua dikerahkan, papanya jalan, saya jalan gitu. Oke, terus berapa jam kemudian? Nggak lama loh tuh. Tahunya dari mana dia ada di mana itu? Saya nggak tahu lah. Pokoknya jadi saya dari situ kan sabar, muterin aja taman lalu lintas 5 kali mungkin ada. Saya sampai maksudnya nangis karena jadi nggak konsen gitu loh. Nah di situ ada yang polisi lalu lintas. Betul. Kayaknya liatin aja mobil kok muter-muter aja kali kan. Terus dia stopping deh, Bu, kenapa? Terus saya bilang, anak saya itu Pak, anak saya hilang gitu, naik sepeda. Oh, tadi kayaknya anaknya ada deh. Tadi naik sepeda yang masih kecil, iya. Yang paling botak, iya. Saya bilang gitu. Terus kayaknya ada. Sebentar ya Bu, jadi dia pakai ini ya. Walkie-talkie. Walkie-talkie kan, iniin. Terus pengumumannya. Tunggu sebentar, iya. Dia bilang tunggu sebentar. Disitulah dia bilang, oh Bu ada di sebelah katedral. Tanya itu. Terus disamperin ke sana. Terus kamu lihat lagi apa Gary? Dia lagi duduk, dia gitu aja. Gary, gua udah yang mau nangis. Anaknya cuek aja. Kayak nggak kenapa-napa. Itu 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Banyak loh kisah ibu-ibu dengan anak yang seperti ini tuh. Kadang-kadang ini anak punya kelakuan yang mungkin yang tadi seperti kita omongin. Terlalu dikedi sama emaknya, harus dekat mama gitu. Satu saat mungkin mereka agak bosan dan mereka ingin mengeksplor diri sendiri mungkin dengan cara kabur tadi ya. Karena ya itu banyak terjadi ya. Cuman akhir-akhir ini saya sering dapat pengumuman itu seperti anak 17 tahun ke atas itu mungkin masa-masa dia ingin eksplor juga keluar. Rata-rata anak autis yang hilang tuh usianya pasti di saat
masuk puber dan dewasa dini yang kadang-kadang ketahuan dia lagi naik angkot dari Bandung ke Tasikmalaya, ditemukan di sana gitu. Jadi memang itu masa yang agak sering ya. Terus udah gitu sesudah ketemu itu apa yang Rosi lakukan? Maksudnya ngasih tahu dia jangan pergi atau storytelling atau pakai peks atau apa gitu dengan kasih tahu kamu nggak boleh keluar dari batasan ini, dilakukan nggak tuh? Atau main gembok pintu aja? Iya, kayaknya nggak ngerti. Jadi pintunya saya kunci, kuncinya saya bawa tidur. Oh, kalau saya telan kuncinya supaya lebih aman lagi ya. Gitu deh cerita orang tua anak berkebutuhan khusus. Energi kita kadang-kadang dilepaskan ke hal-hal yang lucu waktu itu. Waktu itu nangis-nangis ya. Sekarang udah lucu dong. Yang saya mau tanyakan, verbalnya anak-anak ini kan terbatas sekali. Saya terakhir ketemu Gary itu minggu lalu ya. Kok dia bercolotehnya sangat banyak gitu. Itu apa yang terjadi tuh, Ros? Soalnya anak aku nggak seperti itu gitu loh. Sepertinya sih menjelang pubertas. Jadi kan memang anaknya masih kecil kan memang hiper ya, makanya kabur gitu. Ya. Jadi menjelang pubertas sepertinya hiperaktifnya jadi berubah gitu. Jadi berganti ke mulut. Sepertinya begitu. Rehab medik mengatakan apa? Itu memang. Iya itu. Pak Wawan bilang begitu. Oke, jadi nggak terlalu hiperaktif, tapi mulutnya yang hiperaktif. Apa yang keluar dari mulutnya? Berupa ada beberapa anak yang semua menyebut nama, misalnya Toyota Avanza, Toyota Agya, Toyota apa? Kalau Gary apa? Di jalan karena lihat mobil itu ya betul. Celotehnya itu tentang warna mobil, warna mobil, mesin 1300 cc adalah bla 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 gitu nggak? Iya. Seperti itu. Temennya Gary sama Abraham namanya Celio. Dia itu sama handphone Samsung itu berapa gigabyte gini dia bercoloteh terus begitu. Nah, ya. Kalau Gary gimana? Kayak gitu juga? Seperti itu juga. Saya pengen lo punya anak yang bercoloteh seperti itu. Kenapa ya? Iklan YouTube ya iklan. Terus Terus ngomongin masa puber, apa ciri khas Gary waktu memasuki masa puber? Sekarang 18 kan? Secara fisik ya. Secara fisik. Kan Kumis, jenggot, enggak? Oh. Ya, gitu. Itu wajar banget ya. Iya, wajar. Terus sama lain jenis? Kayak normal, kayaknya seperti Kayak Abel ABG juga. ya. Apa maksudnya ciri-ciri kayak kalau Abraham tuh ngelihat penyiar TV cantik dia suka Aduh. gitu loh. Nah kalau Gary kenapa? Kalau Gary kayaknya enggak ya. Kalau ke anak mungkin dia senang aja anak perempuan kali ya. Oh anak kecil. Anak kecil. Apa ya maksudnya dia mau Jadi, berkomunikasi? Sepertinya iya gitu, mau berkomunikasi aja gitu. Oke. Dulu kan pernah ada teman durhaka kayaknya cuma dia bingung Mau harus ngapain? kemana, iya. Oh. Maksudnya dia cuma kalau dikasih pilihan anak kecil cowok sama cewek, dia pilihnya yang cewek gitu kayaknya lebih ini gitu aja. Terus secara kalau Abraham anak aku ya pubernya tuh gini, dia ngeliatin orang pakai baju sampai rumah dia cari model yang seperti itu. Misalnya atas kotak-kotak, bawah polos gitu loh. Dia mulai menata baju ini sama baju ini. Itu pubernya dia loh. Nah, kalau Gary ke situ ada nggak? Kadang-kadang kan suka nabrak atas bunga-bunga bawah kotak-kotak gitu loh. Dulu, sekarang udah enggak gitu loh. Nggak ada yang kayak gitu ya, mungkin berbeda ya. Berbeda. Oke. Masa puber sudah berlalu, masuk ke dewasa. Sekarang sudah siap? Kita istirahat sebentar lagi kita akan bercerita tentang life style-nya Gary. Kembali ke tempat bercerita Mona dan Reni. Momen ini kita mau membicarakan tentang life skill-nya Gary. Boleh tahu nggak Ros, di usia sekarang itu kan mulai kita mengarahkan dia ke kemandiriannya dia di satu bidang. Nah, misalnya ada yang senang otomotif atau yang senang berkebun. Nah, gimana sama Gary? Jadi masih dimasukin di skill center-nya ya. Ya. Dimasukin kayak misalnya untuk motorik halus, motorik kasar, hidroponik dengan menanam hidroponik. Itu hubungannya dengan motorik halus ya, kasar juga.
Jadi dia bikin hidroponik di sekolah, terus bikin keset kayak gitu ya. Keset cempal, jadi tempat seperti menganyam ya, bentuknya seperti menganyam. Batik juga ya. Tie-dye, terus menguleni kerupuk juga ya. Ya, jadi sebenarnya skill itu diasah untuk dasarnya dari kebutuhan motorik halus dan kasar dia. Jadi kebetulan anak kita di sebuah skill center yang sama dan usianya tuh rata-rata semua di atas 6 ya, sekitar remaja ke dewasa, ada yang 33 juga ya. Nah, jadi di situ mereka diasah sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga satu saat bisa didapatkan satu skill yang menonjol yang diharap bisa menjadi satu kemandirian secara ekonomi kelak. Udah tahu belum Gary kemana gitu? Arahnya, maksudnya ketika dia dikasih hidroponik, kalau anak aku kan hidroponik dia akan tanah gitu loh, gitu kan, agak-agak menolak. Tapi ketika disuruh membuat cempal dengan alat menganyam, dilempar itunya kalau di rumah alatnya. Tapi ketika diberikan kelereng sama karet untuk membuat tie-dye, nah dia leken, orang Batak bilang leken gitu kan. Nah kalau Gary gimana? Gary untuk yang cempal gitu, cempal keset ya sampai rapi banget. Bagus. Jadi sampai si pendampingnya ini kan bilang ini terlalu lama karena saking rapinya. Teliti sekali ya. Udah dapet ya kayak gitu ya. Cuma kan sebenarnya kan diharapkannya nanti bisa lebih cepat ya. Ya proses itu yang membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik bukan? Gitu. Terus mengenai skill center ini, apakah skill center yang sudah dilakukan di sekolah itu dilakukan lagi nggak di rumah? Maksudnya ada tugas-tugas tertentu nggak untuk Gary di rumah? Kalau di rumah saya lain lagi, suruhnya masak. Oh, Gary senang masak? Suka goreng. Membantu Rosi. Oke, apa yang dia sudah masak? Videonya yang masukin minyak itu loh. Itu ngapain sih sebenarnya, cerita dong? Memang masukin minyak? Enggak, artinya gini loh. Kalau menurut saya, ketika dia memasukkan maksudnya minyak ke dalam plastik, itu kan ada, kalau aku ada takarannya. Dari situ kan aplikasi matematika masuk. Kayak misalnya saya sadar sepenuhnya anak saya nggak bakalan bisa matematika secara sin, konus gitu. Tapi ketika dia disuruh nimbang, matematikanya masuk gitu loh. Nah, kayak gitu nggak waktu masalah dia masukin minyak ke plastik itu? Enggak? Atau memang saya cuma ajarkan dia secara visual, dia lihat, dia kan visual banget. Jadi saya ajarkan nih, sampai sini ya. Oke. Ya maksudnya digunting dulu dia. Di skill center kami ini juga dibuat seperti Indomaretan, di mana berfungsi anak ini ketika menjadi seorang pedagang atau berperan sebagai pelayan toko atau sebagai kasir. Jadi suka berganti profesi atau peranan di situ ya. Nah, ini juga yang membantu anak-anak kita belajar matematika dalam aplikasi lain gitu loh. Dan ini menolong banget ya, tadinya mereka nggak senang matematika, tapi ketika disuruh nimbang ngelihat 250 gram tuh mereka berhenti gitu loh. Oh, ini sudah bisa packing. Nah, hal-hal seperti itu juga yang dilakukan di rumah. Aku juga lakukan itu di rumah. Jadi kayak misalnya aku bikin hidroponik juga kan di rumah. Ditimbanglah hidroponik ini, ditimbangan udah 250, stop Abraham, stop. Dia baru plastikin. Nah, kayak gitu. Kalau di rumah diberi tugas apa? Lebih ke lapangannya. Jadi maksudnya belum sampai ke tahap harus packing, harus gitu. Iya. Lebih ke goreng dulu kamu. Oke. Goreng dia mau? Goreng. Goreng kerupuk beras itu dia. Iya, aduh hebat ya ampun. Itu mesti diasah, Ros. Itu mesti diasah banget karena nggak semua anak bisa seneng sama goreng gitu loh. Jadi tenang ya, udah dapetin diri ya sekarang. Kita istirahat sebentar untuk memasuki sesi terakhir dari narasumber kita saat ini. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Di sesi ini aku mau tanya sama Rosi.
saran apa yang bisa kita berikan sama orang tua yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang dulu kita alami? Ya seperti misalnya anaknya hilang atau belum menemukan tempat terapi yang cocok gitu. Saran apa Ros kira-kira buat orang tua yang lagi mengalami? Kalau untuk tempat terapi yang cocok itu terus terang kita juga kadang suka ini Ya nyarinya sarannya lebih tekun kali ya. tekun nyari cari yang cocok gitu. Tekun nyarinya pakai kacamata kuda ya, jangan kemana-mana. Terus harus lebih sabar lah gitu, bener ya, harus sabar. tadi aku lupa nanya, kamu menerima keadaan Gary dengan ikhlas dan ridho itu umur berapa? Begitu dikasih, karena ini ya justru ini karena saya mungkin terlalu nggak ngerti kan dulu kan gitu. Jadi nggak ada yang istilah nangis itu, nggak ada. Wow. Langsung jalan jadi harus gimana? Oke, anak saya autis, terus harus gimana? Karena saya nggak ngerti harus gimana. Kamu kayak Bu Reni ya. Kalau saya nangisnya 2 bulan loh Jadi itu. jalan gitu. Oh langsung tek gitu ya? Oke. Kalau nangisnya itu justru nama satu ini kan berat banget masa puber ya. Jadi sudah menerima dari awal keadaan Gary ya. Oke. Itu yang bisa kita ambil teman-teman Mona dan Reni, menerima lebih awal dan apa ya? Selesai dengan diri sendiri ya. Artinya sudah mulai mau melayani Gary ya. Oke. Mungkin karena nggak ngerti, terus banyak teman-teman juga jadi dan mereka melihat mereka juga kok terima-terima aja ya. Perlu nggak sih komunitas sebenarnya, Ros? Perlu banget ya. Karena kan kayak misalnya seperti saya dulu kan nggak ada yang namanya BlackBerry, anakku nggak ada. BlackBerry dulu kan zaman BlackBerry, zaman ini sekarang yang handphone yang udah canggih, kita tinggal cuma cari invite doang, gitu. Grup ya. Oke, jadi kan komunitas itu sangat perlu ya, karena di komunitas itu kita merasa senasib dan kita bisa mencari jalan keluar. Kadang-kadang kita lebih enak berkomunikasi dengan komunitas dibanding dengan ahli-ahli yang kadang kita nggak ngerti bahasanya ya. Terlalu tinggi ya. Satu lagi, harapan apa yang Rosi inginkan untuk keadaan Gary di masa depan? Masa depan. Artinya kalau saya mah harapannya anak ini bisa mandiri gitu aja lah gitu. Nah ini harapannya apa? Misalnya di pekerjaannya atau di apanya gitu loh? Ya sebenarnya kan begitu. Mungkin semua orang tua pengennya seperti itu ya Bu Mona ya. Pengennya mandiri kesananya. Dia secara ekonomi secara untuk dia sendiri juga dia bisa ya mandiri secara apa ya? Jadi paling enggak dirinya sendiri juga inilah gitu. Satu saat kita sudah tidak mendampingi, dia bisa bangun tidur, mandi, masak, pergi bekerja atau bekerja di rumah yang kayak gitu ya. Jadi perlu support juga dari support system ya, seperti tempat bekerja yang bisa mengakomodir keadaan anak kita. Oke, sahabat Mona dan Reni, kita sudah ada di sesi terakhir. Saya mau bilang terima kasih sama Ibu Rosi sudah memberkati podcast kami dengan cerita-cerita yang sekarang kita bisa ketawa ya. Dulu mah kita agak-agak bingung mau ngomong juga ya gitu. Terima kasih Ros waktunya. Sukses untuk pendampingan di Gary di sama-sama dengan Abraham juga. Ya, oke. Terima kasih hari ini kami sudah mendapat berkat dari Bu Rosi untuk bercerita di rumah bercerita Mona dan Reni.